Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya, sebab oleh karena kemurahannya dan kasih setianya, kita semua masih ada sampai hari ini. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Doni dan Tante Lance yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya ingin membagikan renungan mengenai prinsip kerajaan Allah di dalam pekerjaan. Saya percaya bahwa pekerjaan adalah bagian dari kehidupan kita. Selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan menghendaki kita bekerja. Kita tahu bersama bahwa Adam juga dipercayakan Taman Eden untuk dikerjakan. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang senantiasa bekerja. Dan saya percaya bahwa pekerjaan kita memiliki nilai yang kekal. Baik saudara, prinsip yang pertama tentang pekerjaan dalam kerajaan Allah adalah bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kepercayaan. Amsal 28 ayat 20 berkata begini saudara, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, pekerjaan yang kita miliki adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan dan juga kepercayaan dari atasan kita, melalui atasan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kepercayaan. Orang-orang yang hidupnya mengerti tentang prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan berusaha untuk membangun reputasinya. Supaya apa? Supaya bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bagaimana supaya kita bisa dipercaya? Yaitu yang pertama adalah kita tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita menunjukkan bahwa kita bisa dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Lalu di hadapan atasan kita menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dengan cara apa? Hidup di dalam integritas, hidup di dalam kebenaran. Tidak mendua hati saudara. Artinya begini saudara, banyak orang yang tidak hidup dalam integritas. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka di depan lain, di belakang lain saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita lihat bersama-sama bahwa banyak anak-anak Tuhan di Alkitab, contohnya Yusuf. Yusuf memiliki integritas yang sangat kuat. Sehingga dia ketika dia ada di rumah Potifar, dia tetap menjaga kekudusannya sekalipun dia digoda oleh istri Potifar. Saudara, yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan dan juga dunia. Seseorang yang dapat diberikan kepercayaan. Jadi yang pertama saudara, prinsip kebenaran tentang prinsip kerajaan Allah tentang pekerjaan, bahwa pekerjaan ini adalah kepercayaan dari Tuhan melalui atasan kita saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang ingin cepat kaya, biasanya mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Mereka hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, hidup di dalam kesalahan-kesalahan. Supaya apa? Supaya mendapatkan cepat menjadi kaya, mendapatkan banyak uang. Nah, saudara, firman Tuhan berkata apa? Dia tidak akan luput dari hukuman. Tidak akan mungkin mendapat berkat. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang mendapat bagian di dalam berkat dari Tuhan, yaitu kepercayaan-kepercayaan dalam pekerjaan. Yang kedua, saudara, prinsip pekerjaan di dalam kerajaan Allah adalah prinsip pemilik dan pengawas. Nah, seringkali kita lupa, khususnya kita yang memiliki bisnis, kita berpikir bahwa kitalah sang pemilik bisnis. Kitalah sang pemilik usaha. Saudaraku, usaha itu bisa berganti musim. Ada kalanya kita merasa sebuah usaha itu memberikan hasil yang baik bagi kita, tetapi ada musimnya di mana usaha tersebut justru akan merugikan kita kalau kita teruskan. Dan jadi kita harus belajar di sini bahwa pemilik dari pekerjaan kita itu adalah Tuhan. Pemilik dari usaha kita itu adalah Tuhan. Dan dimanapun saudara berada saat ini, saudara bekerja di sebuah perusahaan ataupun saudara pemilik bisnis, mahasiswa sekalipun, siswa sekolah sekalipun, saudara harus tahu bahwa pemilik dari pekerjaan dan apapun yang kita kerjakan adalah Tuhan.
dan atasan kita adalah pengawasnya. Nah, Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 46 berkata begini saudara, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi saudara lihat bahwa siapakah pengurus rumah yang setia? Jadi kita ini adalah pengurus dari kepercayaan Tuhan. Kita adalah pengurus, bukan pemilik saudara. Jadi kalau hari ini saudara memiliki bisnis, saudara harus ketahui bahwa bisnis saudara itu adalah milik Tuhan. Saya dan saudara, pekerjaan apapun, kepercayaan, ketika kita memimpin, misalnya saudara memimpin sebuah divisi di dalam sebuah perusahaan, itu kita adalah pengurus, pemiliknya adalah Tuhan, dan atasan kita adalah pengawasnya. Nah, dengan mengerti hal ini saudara, saya baca dulu lanjut ayatnya saudara, ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Jadi kita ini akan didapati oleh Tuhan ketika tuannya itu datang, ya. 44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bukankah ini semua yang kita inginkan? Mendapatkan promosi, diangkat, ya, menjadi pengawas, diangkat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kita semua menginginkan hal itu. Tuhan pun menginginkan hal itu. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, dari cerita ini saudara, kita dapati bahwa sekalipun kita tidak dilihat, ya, sekalipun kita merasa tidak dilihat, tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu melihat kita, saudara. Hari-hari ini banyak orang kalau bekerja di hadapan CCTV, dia akan bekerja dengan sangat excellent. Tetapi kalau tidak ada CCTV, dia bekerja dengan asal-asalan. Saudara, anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kita tahu bahwa pekerjaan kita, pemiliknya adalah Tuhan. Tuhan melihat setiap saat ketika kita bekerja. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, itu akan membuat kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan menjadi takut akan Tuhan. Kita menghormati kepercayaan yang Tuhan percayakan ini dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak lagi bekerja dengan stres. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi rasa ketidakamanan, saudara. Karena kita tahu pemiliknya adalah Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang benar-benar terjebak di dalam perasaan insecurity, perasaan tidak aman, gelisah. Kenapa? Sebab ekonomi sedang tergoncang saudara. Kalau ekonomi tergoncang, banyak perusahaan juga yang goyah. Kalau perusahaan goyah, akan terjadi PHK, mutasi, ya, demosi, dan macam-macam saudara. Ya, nah saudara, banyak orang akhirnya jadi khawatir. Tapi kalau kita mengerti bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan, kita tidak perlu lagi khawatir. Sekalipun misalnya pekerjaan ini diambil, Tuhan bisa memberikan pekerjaan yang lain. Sebab pekerjaan itu berasal dari Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan. Atasan kita adalah pengawas kita. Jadi saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk kita belajar untuk membebaskan pikiran kita dari rasa tidak aman dan kekhawatiran oleh karena pekerjaan. Percayalah, Tuhan pemilik pekerjaan kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang ketiga saudara, kalau kita mengerti prinsip milik dan pengawas ini, kita akan mengkonsultasikan segala sesuatunya kepada sang pemilik, yaitu Tuhan. Sehingga kita mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, tidak berdasarkan emosi kita, atau hanya berdasarkan kepintaran kita. Kepintaran sangat dibutuhkan dalam pekerjaan, tetapi lebih daripada kepintaran adalah perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel merasa sudah sangat kuat oleh karena mereka sudah meruntuhkan Yeriko, mereka pikir mereka bisa meruntuhkan kota Ai yang hanya kecil itu. Ternyata kepintaran dan kekuatan mereka tidak berarti apa-apa. Mereka membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa pemilik pekerjaan kita, usaha kita adalah Tuhan, yang kita butuhkan adalah penyertaannya, restu daripada Tuhan. Yang ketiga, prinsip ketiga tentang pekerjaan dalam kerajaan Allah adalah kita bekerja untuk mendapatkan upah, saudara. Bukan hanya penghasilan. Amsal 10 ayat 16. Amsal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan.
upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amsal 10:16 ini berkata bahwa ada upah dan ada penghasilan, saudara. Nah, penghasilan itu adalah uang yang dihasilkan. Penghasilan nilainya itu fana. Seberapa banyak pun uang yang saudara miliki tetap bisa dihitung. Ada nilai, ada ukurannya, saudara, dan nilainya itu fana. Tetapi upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Artinya begini, saudara, upah ini tidak bisa dihitung. Upah ini bernilai kekal. Sekalipun hasil saudara itu bisa dihitung, tapi ketika saudara melakukan pekerjaan saudara dengan kasih, maka orang-orang yang berinteraksi dengan saudara dalam pekerjaan saudara, klien saudara, partner saudara, customer saudara, atasan saudara, siapapun mereka akan merasakan kasih. Mereka akan merasakan dampak dari bekerja bersama-sama dengan saudara. Nah, itu akan memberikan kepada saudara upah. Itu nilainya kekal. Nah, upah ini adalah kepercayaan yang lebih besar. Nah, sekali lagi saudara, penghasilan itu nilainya fana. Ketika saudara bekerja, saudara mendapatkan upah. Upah ini akan ditambahkan ke dalam diri saudara dalam bentuk reputasi, nama baik, dalam bentuk track record yang ujungnya akan memberikan kepada saudara kepercayaan yang lebih besar. Ya, saudara. Jadi uang itu sifatnya sementara, tetapi upah itu sifatnya kekal, saudara. Haleluya. Bahkan ketika seseorang itu sudah meninggal, orang akan mengingat seseorang itu berdasarkan reputasinya. Wah, dia ini dulunya adalah seorang pekerja yang sangat bertanggung jawab. Dia dulunya ketika semasa dia hidup, dia orang yang sangat baik dalam melakukan pekerjaannya. Dan hal itu diwariskan kepada anak cucu. Saudara, karakter-karakter itu akan dilihat oleh generasi selanjutnya dari hidup kita, saudara. Dan akan dicontohi dan terus akan turun. Kita tidak tahu sampai ke generasi keberapa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa upah itu, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Kehidupan demi kehidupan ditransfer kepada anak cucu kita. Terus sampai ke generasi yang tidak terhitung selagi bumi ini masih berputar. Orang-orang akan terus menyaksikan. Itu adalah karakter saudara yang diturunkan sampai ke generasi selanjutnya. Tapi uang ada batasnya. Suatu hari akan habis, saudaraku. Yang keempat, prinsip pekerjaan di dalam kerajaan Allah yaitu berorientasi kepada kehendak Allah dan bukan hanya hasil, saudara. Nah, orang yang berorientasi pada hasil, orang yang menginginkan hasil, akan mengabaikan proses. Bukan hanya mengabaikan proses, tetapi mengabaikan proses yang benar. Tetapi orang-orang yang berorientasi kepada kehendak Allah, itu akan menjaga langkahnya dalam proses yang benar. Banyak orang itu sangat-sangat menginginkan hasil. Cepat-cepat ingin hasil dalam sebuah pekerjaan. Ingin cepat-cepat naik jabatan. Ingin cepat-cepat dipromosikan, ya, sehingga terjadilah sikut menyikut di dalam dalam mengejar karir, ya, antar sesama begitu. Terjadi hubungan yang tidak baik, saudara. Nah, berorientasilah kepada kehendak Allah, bukan pada hanya hasil. Jadi kita set dalam pikiran kita bagaimana kita melakukan pekerjaan ini supaya menyenangkan hati Tuhan. Kita baca sebuah ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini, ini ayat yang cukup terkenal, saudara. Ya. Kita baca mulai dari ayat 22, ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara lihat di sini bahwa perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kita mendapati beberapa orang, saya percaya tidak ada di antara kita, sebab ini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh orang dunia. Seringkali kita melihat bahwa kalau sebuah pekerjaan itu tidak memberikan mereka uang yang banyak, mereka tidak mau mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Tetapi anak-anak Tuhan berbeda. Kita tidak berorientasi kepada hasil, tetapi pada kehendak Allah. Kalau Tuhan memberikan kita sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan, jangan hanya lihat hasilnya, saudara. Lihat apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bersungut-sungut. Anak-anak Tuhan harus tampil beda, saudara. Jadi berorientasi pada kehendak Allah. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaan kita, percayalah, ada upah yang menanti kita. Kalau upah saja menanti kita, uang itu kecil buat Tuhan. Tuhan bisa memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Tapi ingat baik-baik prinsip-prinsip ini, sehingga ketika kita bekerja, kita tidak hanya mendapatkan dampak yang fana, tetapi bahkan kita memberikan dampak yang nilainya kekal. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.